Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat dan happy-happy terus. Oh ya, kali ini cerita sedikit. Aku mungkin gak bakal bawain pick card ya. Aku pengen bawain video biasa dulu ya. Jadi no pick card, gak ada pilih-pilih kartu. Karena aku pengen coba bikin video biasa, mungkin sekitar 30 atau 40 menitan ya. Aku pengen tahu, menurut aku ya, apakah lebih worth it kalau misalnya aku bikin dua video selama 1 jam lebih daripada aku bikin satu video selama 1 jam yang kalian bisa pilih pick card, yang which is kalian cuma nonton 30 menit. Ngerti nggak? Paham nggak maksud aku? Jadi menurut aku lebih baik aku bikin 2 video selama 1 jaman dengan 2 tema daripada aku bikin satu video pick a card dengan durasi selama 1 jam. Paham ya? Gitu maksud aku. Ya, kali ini videonya itu temanya alasan sebenarnya dia pergi dari kamu ya. Perginya itu boleh dia pergi, memang pergi tiba-tiba menghilang, atau misalnya dia ghosting kamu, atau misalnya dia pergi yang kayak pengen putusin kamu gitu aja deh. Pokoknya intinya alasan dia pergi. Oke, siapapun dianya itu, boleh pasangan, mantan kamu, gebetan, atau siapapun yang memang pergi dan meninggalkan atau pergi menjauh dari kamu. Oke, kita langsung aja ya. Kan ceritanya nggak ada pick card, jadi kita langsung aja. Oke, coba kita lihat nanti apakah video ini lebih worth it. Boleh like videonya. Jadi aku pengen tahu nih, kira-kira yang resonate banyak nggak, kira-kira lebih oke nggak kalau aku bawain gitu ya. Jadi supaya 1 jam jadi supaya sehari itu bisa aja aku jadi upload 2 video daripada satu video durasinya lama tapi kalian cuma nonton 30 menitan kalau pick card. Bener gak sih? Ya kan? Gitu maksud aku sih. Kayak agak gelap ya cahayanya. Coba sebentar. Oke. Alasan sebenarnya dia pergi dari kamu. Ini tuh kalau deck yang ini ya, Shadowscape ya. Dia tuh kayak gelap. Tulisannya kecil. Maksudku ya. Alasan sebenarnya dia pergi dari kamu. Mungkin hubungan kalian itu belum lama kali ya, hubungannya baru. Jadi aku lihat di sini masih ada keraguan dari dia tentang hubungan kalian. Atau bisa juga dia memang ragu-ragu sama kamu, ya. Aku lihat juga hubungannya tuh mungkin bukan hubungan normal pada umumnya, yang kayak hubungan-hubungan orang lain pada umumnya yang biasa aja gitu loh. Jadi mungkin katakanlah hubungan kalian tuh yang punya banyak kendala atau halangan ya. Dan menurut aku kayak beberapa orang dari sekitar kalian itu mungkin kayak bisa jadi mereka juga penghalang buat kamu, bisa jadi mereka itu yang mengendalikan. Jadi kayak gini, ada mungkin pihak eksternal yang mengendalikan hubungan kamu sama dia atau mengendalikan dia, atau ada pihak eksternal yang mungkin menghalangi dia ya, yang mengendalikan dia atau menghalangi dia, misalnya keluarganya dia atau teman-temannya, mungkin keluarganya nggak setuju atau teman-temannya yang nggak setuju. Pokoknya aku lihat di sini banyak banget deh pihak eksternal ya, selain dia ya, yang berpengaruh sama hubungan kamu sama dia. Nah mungkin dia juga tipe yang kayak harus nurut sama orang-orang itu, atau dia tipe yang memang kurang punya pendirian, jadi dia dengerin apa kata orang lain tentang hubungan kamu sama dia. Kalau misalnya orang lain bilang ya hubungan lo sama dia tuh nggak cocok, lo sama dia nggak cocok, atau lo sama dia itu beda, lo sama dia tuh banyak perbedaan, lo sama dia itu nggak selevel. Nah itu dia gampang tuh kayak denger apa kata orang lain ya. Dan mungkin yang ngomong juga orang-orang yang memang punya kayak kita tuh
orang-orang itu tuh memang orang-orang yang penting dalam hidupnya, kayak teman-temannya atau keluarganya, mungkin juga orang tuanya ya. Mungkin beberapa dari mereka itu orangnya egonya tinggi atau gengsian ya. Jadi kayak mereka tuh ngerasa kalau aku tuh punya power loh dalam hubungan ini. Aku tuh yang menghandle hubungan ini loh. Kayak apa-apa tuh aku yang harus memutuskan gitu. Jadi dia ngerasa ya hubungan ini tuh ya mungkin dia yang lebih banyak dominan di dalam hubungan ini. Jadi kayak dia yang ngerasa punya power, dia yang merasa bisa ambil keputusan. Kalau dia nggak mau ya nggak mau, kalau dia bilang putus ya putus, kalau dia bilang selesai ya selesai. Jadi seakan-akan kamu tuh nggak ada apa-apanya di hubungan ini ya. Kayak mungkin kamu yang bucin dalam hubungan ini, jadi kayak kamu yang cinta mati sama dia dan kamu harus nurutin apa kata dia, kayak gitu. Jadi tipe-tipe yang kayak dia tuh harus diturutin, didengerin, kayak ya aku yang handle hubungan ini gitu. Jadi dia yang ngerasa dia punya kedudukan penting yang amat dan sangat tinggi di hubungan ini. Dan kamu ya mungkin kayak punya kedudukan yang rendah atau di bawah dia. Jadi apa-apa kamu harus nurutin apa kata dia ya. Kayak kamu tuh suaranya tuh nggak terlalu penting di dalam hubungan ini. Jadi kamu harus nurut. Ketika dia bilang udah, dia nggak mau, ya udah. Kamu nggak bisa berkata apa-apa lagi ya. Kayak gitu aku lihatnya. Alasan dia pergi dari kamu, aku lihat beberapa dari mereka mungkin juga ada seseorang lagi dekat mungkin sama seseorang, atau mungkin beberapa dari mereka ini maskulin yang memang lagi dekat sama wanita lain. Beberapa dari mereka mungkin maskulin ya, yang memang udah dealing sama orang lain ya. Aku lihat di sini ya. Mungkin dia ngelihat kayak mungkin ya dia lagi kasmaran, atau mungkin dia kayak lagi ngerasa lagi baru deket atau lagi deket sama seseorang. Jadi tuh lagi kayak indah-indahnya ya, kayak gitu. Jadi dia ngeliat orang lain tuh wah, atau orang lain tuh wow banget buat dia pada saat itu ya. Jadi ya mungkin katakanlah kamu kalah sama orang itu ya. Kayak orang itu mungkin menjanjikan sesuatu atau kayak kata-kata manis, atau memang lagi manis-manisnya hubungan mereka. Jadi kayak kamu kalah deh sama orang itu ya. Alasan dia pergi dari kamu ya yang sebenarnya. Jadi ketika dia mutusin atau dia memutuskan untuk pergi dari kamu ya, itu kan suatu keputusan yang harus diambil. Nah, keputusan yang dia ambil itu termotivasi dari seseorang ya. Katakanlah ada orang lain yang memang lagi dekat sama dia, jadi dia harus memutuskan nih, kayak dia harus memilih antara kamu atau orang itu. Nah kayak gitu ya. Ini energinya ya, kalau misalnya dia maskulin, ini energinya kayak strong banget. Dia ada beberapa kartu yang memang kelihatan kalau dia tuh lagi dekat mungkin sama seseorang. Ada feminin yang lagi deket mungkin sama dia ya. Jadi dia benar-benar tuh terfokuskan sama orang itu ya, sama cewek itu mungkin ya. Dan aku mungkin kayak ya mungkin dia ngeliat orang itu seperti sosok yang mengagumkan. Mungkin kayak dia kagum sama orang itu, atau ya mungkin baru kenal, atau masih inilah kayak ada romantic feelingsnya tuh kayak lagi hot-hotnya gitu. Jadi kayak fokusnya dia teralihkan ke sana. Jadi ya dia kayak lupa deh sama kamu, atau jadi kayaknya kamu kalah deh sama orang itu pada saat itu ya. Pada saat dia memang lagi ninggalin kamu atau pergi dari kamu, dia tuh fokusnya memang kayak ke orang lain ya. Dia tuh kayak lagi kepo banget mungkin sama seseorang itu, kayak lagi pengen tahu, kayak lagi pengen deketin gitu. Beberapa dari mereka kayak lagi mencoba untuk PDKT juga, atau kayak lagi pengen dealing sama orang lain gitu. Dan ada di sini aku lihat yang kayak dia tuh ngerasa terancam. Mungkin ada orang lain yang kayak mengancam dia.
katakanlah mungkin orang itu kayak punya posisi penting, mungkin orang tua, teman, atau mungkin orang yang lagi dekat sama dia. Misalnya kamu sama dia dekat, misalnya dia dekat sama orang lain, dekat juga sama kamu. Nah, orang lain itu tuh tahu kalau dia tuh dekat juga sama kamu. Jadi dia kayak diancam, kamu mau pilih siapa? Mau pilih siapa, orang itu atau kamu, kayak gitu. Mungkin dia digituin, ada momen mungkin dia ditanya kayak gitu, atau kamu pilih siapa, atau menurut kamu tuh yang lebih penting tuh siapa, kamu atau orang itu. Jadi dia kayak disuruh memilih, mungkin ada momen dimana dia disuruh memilih. Jadi itu seperti sebuah ancaman buat dia. Dimana-mana orang kalau diancam takut kan, apalagi kalau misalnya dia lagi pengen dekat sama orang itu, ya pasti langsung takut dong, ya kan, mau nggak mau dia milih orang itu dan pergi dari kamu, ya. Aku lihat juga di sini ada kayak dia itu ngerasa berat buat jalanin hubungan ini. Berat itu karena mungkin beberapa alasan ya. Mungkin kalian ada perbedaan, atau kalian mungkin beda apa ya, banyaklah perbedaan, entah perbedaan keyakinan, atau mungkin keluarganya kurang setuju, atau mungkin ya perbedaan usia, culture, banyak hal ya. Pokoknya aku lihat di sini ada beberapa alasan yang memang dia ngerasa hubungan ini dia sulit buat dijalanin, hubungan ini tuh sulit buat dipertahanin, atau mungkin hubungan ini tuh nggak ada masa depannya gitu ya, sulit buat buat diperjuangkan mungkin ya. Tapi ada juga beberapa dari mereka ini yang alasannya adalah mereka pengen sendiri, mereka kayak lagi pengen sendiri. Dan juga ada yang punya alasan mereka lagi pengen fokus buat ngejar karir atau finansialnya mereka gitu ya. Coba kita lihat lagi ya, alasan sebenarnya dia pergi dari kamu. Tapi ya di sini tuh energinya yang kuat adalah kayak buat yang maskulin ya, buat dia yang maskulin ini energinya yang kuat adalah dia itu dekat, ada energi orang lain di sini ya. Jadi seakan-akan hubungan kalian tuh third party, tapi kamu mungkin nggak tahu kalau dia dekat sama orang lain kayak gitu. Ini bisa buat untuk yang kalian memang udah punya maksudnya gini, ini berlaku buat kamu sama dia memang hubungannya udah sah, official, atau mungkin yang baru PDKT tapi dia dekat juga sama orang lain kayak gitu, ngerti ya? Jadi nggak semuanya di sini mungkin yang memang hubungannya udah official, udah pacaran ya, tapi ada juga mungkin yang masih PDKT terus dia dekat juga sama yang lain, terus tiba-tiba ya dia pergi deh dari kamu gitu ya. Alasan sebenarnya dia pergi dari kamu. Nah, ini ada lagi, ada kartu Three of Pentacles-nya. Nah, dia memang kayak lagi kepoin seseorang, aku lihat di sini. Kayak lagi kagum sama seseorang di sini. Lagi pengen dekat gitu, kayak lagi pengen ngejar seseorang. Ya. Ya mungkin pada saat itu dia ngerasa orang itu tuh lebih dari kamu ya, atau lebih cantik, atau lebih hebat, atau lebih keren gitu ya. Jadi dia emang kayak pengen deket sama orang itu. Tapi beberapa posisinya ada yang memang orang yang lagi deket sama dia tuh nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya udah punya pasangan, atau dia tuh sebenarnya lagi deket sama kamu gitu. Mungkin beberapa dari orang lain itu taunya dia itu single ya. Ya mungkin emang dia ngakunya single, atau memang dia seolah-olah ya kayak single gitu ya. Padahal mungkin ya dia deket sama kamu, dia udah punya kamu gitu ya. Nah, alasannya adalah ini, dia ingin berjuang. Jadi di sini tuh kayak ada momen dia lagi berjuang buat ngedapetin sesuatu ya. Kalau misalnya dia lagi deket sama seseorang ya itulah, dia lagi berjuang buat dapetin orang lain. Makanya dia tuh jadi nggak fokus ke kamu ya, jadi teralihkan, jadi nggak perhatian lagi sama kamu.
Ada juga memang energinya itu sakit hati. Sakit hati kenapa kira-kira? Ya, entah sakit hati atau mungkin emosi, ya. Kayak ada energi emosi, patah hati dan kecewa, ya. Mungkin ada omongan kamu yang kayak menyakiti hati dia atau menyinggung perasaannya dia, tapi mungkin ya kamu nggak tahu tuh kamu salahnya di mana, ya. Atau mungkin dia kecewa sama tingkah laku kamu ke dia, cara kamu nge-treat dia, atau perkataan-perkataan kamu mungkin yang bikin dia kecewa dan patah hati. Nah, lagi-lagi kamu juga nggak tahu di bagian mana salahnya. Jadi tanpa ada kejelasan, tanpa ada penjelasan dari dia sakit hati atau kecewa kenapa sama kamu, dia lebih memilih kayak ya udah deh pergi aja lah, nggak dihargai nih gitu. Ya udah aku pergi aja, toh kamu juga mungkin gak bakalan sedih kalau aku pergi. Padahal mungkin ya nggak kayak gitu kan, harus ada penjelasan ya kan, nggak bisa yang kayak tiba-tiba pergi atau apa ya. Sebaiknya juga kalau misalnya alasan pergi ya dari seseorang, ya alasannya yang jelas, yang benar-benar pure memang itu alasannya. Jadi jangan kayak mengada-ngada alasannya A, B, atau C. Itulah kadang sebabnya aku suka banget ngomong sama klienku, misalnya putusnya kenapa atau apa. Iya, misalnya pasangannya atau mantannya tuh alasannya A, B, C, dan D. Ya aku suka ngerasa kayak sebenarnya alasannya bukan itu. Jadi yang suka aku tekankan ke orang-orang atau ke klienku adalah kadang kita nggak usah lihat alasan orang untuk ninggalin kita apa gitu. Kadang mereka cuma cari-cari alasannya aja. Dan sebenarnya alasannya bukan itu. Jadi ya nggak usah lah dengar alasan orang lain ninggalin kita atau pergi dari kita tuh apa. Fokus ke intinya aja. Fokus ke intinya, dia mau pergi dari kita aja, dia mau putus. Nah udah itu aja, nggak usah didengar alasannya. Karena kadang ya orang cuma mengada-ngada aja sih, ya. Kalau orang mau pergi itu kan kayak dia udah nggak ke into kita banget gitu ya. Jadi ya kadang ya dia udah nggak terlalu peduli dengan alasan apapun, entah nyakitin hati kita atau apa. Intinya ya dia mau pergi aja, itu poinnya, kayak gitu ya. Ya aku lihat di sini beberapa dari mereka ada yang sakit hati mungkin sama kamu ya. Coba kalau misalnya memang karena memang beneran karena sakit hati atau mereka kecewa, kalau misalnya kamu nggak tahu salah kamu apa, kamu bisa tanya, salah aku di mana, aku nyakitin kamu kenapa gitu ya, karena apa. Karena menurut aku kadang ya penjelasan itu penting. Kayak misalnya dia pergi dari kamu, dia bilang dia sakit hati sama kamu, tapi dia nggak ngasih tahu sakit hatinya apa. Menurut aku itu harus kamu tanya, karena kamu berhak bertanya, karena selama ini, apalagi kalau kamu beneran pacaran sama dia, punya hubungan yang sah gitu ya maksudnya, kamu berhak bertanya karena selama ini waktu kamu udah dibuang untuk kamu jalanin hubungan sama dia. Ngerti gak? Paham ya? Berapa banyak waktu yang kamu buang, berapa banyak tenaga, pikiran, materi yang kamu buang, yang kamu keluarin buat hubungan ini. Jadi kamu berhak bertanya, berhak tahu jawabannya sebenarnya kenapa dia mau pergi dari kamu, dia mau putusin kamu ya. Jadi jangan kayak putus, ya udah gitu, harus jelas alasannya apa. Tapi di saat seseorang udah kasih tahu kamu alasannya apa, dia mau pergi atau dia putusin kamu, ya udah kamu terima ya. Kalau misalnya kamu ngerasa dia berbohong dan kamu ngerasa nggak pernah ngelakuin salah itu atau apa, ya udah biarkan dia pergi dengan alasannya, biarkan dia pergi dengan kebohongannya ya. Tenang aja, kamu nggak usah takut. Karena apa ya, karma itu selalu ada. Walaupun kamu misalnya yang tersakiti dan kamu ngerasa salah, biarkan dia pergi dengan karmanya nanti. Biarkan semesta yang membalas semuanya. Karena sebenarnya untuk bagian karma itu bukan bagian kita, bukan bagian manusia yang membalas ya. Semesta itu pasti punya caranya sendiri. Jadi ya buat yang tersakiti ya percayain aja, semua itu pasti ada masanya lah ya. Mungkin masanya kamu lagi di bawah, ya tenang aja, nanti ada masanya kamu yang lebih bahagia kayak gitu. Semesta bakal tunjukin kok siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi nggak perlu repot-repot untuk menunjukkan ke semua orang kalau kamu benar ya, kayak gitu ya. Aku lihat ini juga,
apa ya, apa yang alasan sebenarnya mereka pergi dari kamu. Sebenarnya ya situasinya ini memang kayak udah rumit banget hubungan kamu sama dia. Let's say kamu sama dia tuh sering banget konflik ya, sering banget berdebat dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dari hal yang sepele sampai yang kayak bener-bener udah udah melelahkan lah ya. Dan beberapa dari mereka juga kayak fokus buat ke masa depannya. Mereka berpikir masa depannya itu lebih penting daripada urusan percintaan saat ini. Masa depannya dia itu lebih penting daripada kehidupan cinta atau relationship-nya saat ini ya. Apalagi kalau misalnya kalian yang buat sering konflik. Jadi mereka pikir kayaknya daripada aku stres konflik terus sama relationship ini, ya mending aku fokus ke masa depan aja ya, masa depanku kayaknya lebih penting gitu katanya ya. Tuh kan benar. Di sini kelihatan kan ada kartu Seven of Wands-nya di Shadowscape ini. Seven of Wands di sini kelihatan kayak kamu tuh sering banget konflik sama dia, ribut, ada aja yang diributin. Entah kamu yang cari-cari ribut terus atau dia yang suka cari-cari masalah ya. Tapi kadang ributnya kalian itu suka ada ini, alasannya adalah karena orang lain, seseorang. Mungkin ada seseorang yang bikin kalian konflik, let's say dari pihak kamu atau pihak dia. Mungkin ada yang lagi deket nih, atau teman kamu atau teman dia yang suka jadi biang masalah gitu, ngerti nggak? Misalnya dari pihak kamu atau pihak dia, kamu itu punya teman deket. Nah, salah satu pasti ada yang jealous, ada yang cemburu ya. Jadi ributnya kamu sama dia itu sering banget karena pihak eksternal ya. Aku lihat di sini tuh ada orang lain kadang yang memotivasi kalian konflik ya, ada aja gitu ya. Dan kalian tuh sering kayak pandangannya tuh beda. Mungkin makin kesini kayak visi misinya itu beda ya. Kamu sama dia tuh kayak beda, entah beda tingkat kedewasaan, entah beda usia. Pokoknya bedanya itu benar-benar yang kelihatan. Kayak langit dan bumi, kayak hitam dan putih. Benar-benar jauh deh perbedaannya. Ya, kelihatan banget. Tapi kalian mungkin kayak dipaksa-paksa terus nih buat, ya kita bisa, kita sama, kita sevisi misi. Padahal ya enggak, sefrekuensi aja mungkin enggak gitu ya. Jadi kayak banyak hal tuh yang kadang kayak bisa menyakiti satu sama lain, entah dari kata-kata, entah dari perbuatan. Alasan dia pergi dari kamu, aku lihatnya gini nih, dia itu sebenarnya kayak ingin menjauh dari kamu. Bisa karena dia memang ragu-ragu ya, kayak yang dari awal aku bilang, atau mungkin dia memang kayak lagi pengen menyendiri aja. Dia kayak lagi pengen ya udah nggak pengen punya hubungan sama orang lain, pengen sendirian aja, pengen single kayak gitu. Tapi energinya dikit sih, yang pengen single itu dikit, kayak dia pengen sendirian, kayak dia nggak pengen, kayak dia lagi nggak pengen punya hubungan. Nah itu energinya dikit banget aku lihat di sini ya. Coba kita lihat lagi ya. Alasan dia sebenarnya pergi dari kamu. Jadi ya mungkin yang menyimak video ini banyak yang memang kayak nggak percaya dia tuh pergi alasannya karena itu, karena hal yang memang dia ungkapin sama kamu. Bener gak? Kayak ya nggak mungkin banget. Misalnya ada orang yang alasan kayak, kamu terlalu baik buat aku. Hah? Terlalu baik buat kamu? Dimana-mana orang lain tuh mau cari pasangan yang baik, masa dibilang terlalu baik? Ya berarti kamu dong yang jahat, ya kan, nggak mau sama orang baik. Bener gak sih? Berarti dia dong yang jahat. Masa ada orang yang gak mau sama orang baik? Kan aneh, ya kan? Nah, memang kadang alasan orang itu gak usah dipercaya ya. Percaya sama diri sendiri aja. Ya, lagi-lagi kadang orang cuma cari alasan. Alasan dia pergi dari kamu. Beberapa dari mereka ngerasa kayak jenuh. Jenuh bukan berarti bosen sih, tapi lebih tepatnya kayak mereka tuh kayak mati rasa. Ya, kayak mati rasa. Mereka tuh kayak ya udah pengen putus gitu. Mungkin ngerasa hubungan ini tuh udah nggak berjalan dengan baik. Mungkin ngerasa hubungannya sama kamu tuh kayak udah nggak worth it, atau hubungannya sama kamu tuh kayak udah beda jalan aja gitu. Pokoknya aku mau putus gitu. Nah, beberapa dari mereka
Juga ada yang kayak pengen putus terus langsung pengen cari yang baru. Intinya kayak dia pengen punya hubungan yang baru lah, entah sama siapa. Istilahnya hubungan ini tuh kayak udah nggak ada benefitnya lagi buat dia, atau kayak udah nggak ada happy-happynya lagi. Jadi dia ngerasa aku pengen putus terus pengen cari yang baru gitu ya. Karena apa ya? Ya udah dia kayak ini aja sih, kayak memberanikan diri buat putusin kamu. Lihat aja nanti ke depannya aku punya pacar baru lagi atau enggak. Pokoknya aku pengen putus titik. Nah, lebih kayak gitu ya. Tapi yang memotivasi dia pengen putus beberapa adalah karena dia ngerasa ya udah nggak ada rasa aja, kayak udah mati rasa mungkin. Ada kan beberapa ya memang kayak mungkin hubungannya karena udah lama terus jenuh, terus ngerasa kayak perasaannya berkurang perasaannya sama pasangannya, atau apa sih ya berkurang, atau perasaannya mungkin ya lama-lama luntur atau hilang kayak gitu ya. Ada beberapa kadang yang ngerasain kayak gitu. Beberapa dari mereka ya di sini aku lihat ada energi yang memang kayak mereka tuh ghosting kamu ya, kayak mereka tuh lari dari kamu atau bersembunyi dari kamu, terus kamu cari-cari kayak kok nih orang kemana, kok nih orang menghilang, kok nih orang pergi gitu ya, padahal kamu nyari-nyariin dia. Nah mereka mungkin kayak apa ya, mereka kayak bersembunyi, nggak mau ketemu kamu atau nggak mau muncul di hadapan kamu, atau ya pergi gitu aja. Karena apa ya, kayak lebih kayak loser sih menurut aku, kayak pengecut aja. Kayak mereka bersembunyi atau mereka pergi dari kamu tanpa alasan. Aku lihatnya gitu. Pokoknya mereka kayak pengen ngilang aja dari kamu. Nah itu energi yang memang ini ya, kelihatan kayak ada yang ghosting gitu ya. Karena mereka bingung sih sebenarnya ya. Bingungnya itu kenapa? Nah inilah beberapa alasannya yang udah tadi aku jabarin ya. Ada beberapa diri mereka ya yang memang kayak lagi pengen ini fokus ke apa ya, permasalahan keluarganya, atau mungkin permasalahan keluarga atau rumah atau finansial. Mungkin ada masalah di family-nya, mungkin ada masalah di family-nya, di keluarganya. Jadi tuh dia fokus pengen selesain masalah yang terjadi di keluarganya, kayak gitu, masalah internal keluarganya. Bisa juga terkait finansial atau apapun deh ya. Ada juga yang memang lagi pengen fokus ke bisnisnya, aku lihatnya lagi apa ya, kayak lagi merencanakan sesuatu deh pokoknya, yang benar-benar kayak menyita waktu ya, jadi dia fokus ke sana. Ada juga yang karena kalian sering konflik, kalian sering ribut, nah dia tuh kayak pengen tenang hidupnya. Karena aku lihatnya beberapa dari kalian itu kan sering ribut ya, sering konflik ya, debat gitu. Jadi dia ngerasa kayak, kok aku punya pasangan, punya pacar malah ribut terus ya, malah konflik terus, malah berantem terus ya, kayak ada aja gitu yang dipermasalahin. Harusnya kan aku punya pasangan itu happy, harusnya aku punya pasangan itu ya seneng, tapi kok kenapa malah sedih terus, malah tengkar terus. Jadinya ya yang aku lihat dia tuh kayak pengen cari kedamaian, pengen tenang gitu. Nah satu-satunya jalan supaya dia tenang, damai ya, dia pilih pergi aja dari kamu, pilih putus mungkin dari kamu. Intinya dia pengen pisah aja lah, lebih baik daripada aku ribut-ribut terus. Ya aku juga pengen tenang kan hati aku, kayak gitu ya. Entah kamu atau dia ya, bisa vice versa. Aku lihatnya gini, ada kayak sebuah kepasrahan di sini. Jadi kamu atau dia tuh kayak udah pasrah aja hubungannya mau kayak gimana. Karena hubungannya ini kayak yang belum stabil, masih naik turun ya. Kadang happy, kadang masalah, banyak banget yang dilalui itu, kayak ups and downs-nya itu banyak banget. Jadi dia berpikir kayak ya udah deh, kalau emang udah mau pergi ya udah pergi aja, putus ya putus aja gitu. Kadang dianya pun mungkin beberapa dari mereka tuh tipe-tipe yang sibuk banget mungkin sama karirnya atau pekerjaannya. Jadi berpikir kayak aku aja tuh udah pusing sama urusan kerjaan ya, gimana aku mau ngurusin hubungan lagi. Aku aja tuh udah juggling banget, waktu aku kesita buat pekerjaan, buat masalah di kantor atau pekerjaan, gimana lagi aku mau ngurusin masalah sama kamu, kayak gitu. Jadi beberapa dari mereka tuh lebih pilih kayak ya udah pasrah aja deh, putus-putus deh, pergi-pergi deh, terserah ya.
beberapa dari mereka juga aku lihatnya ini kayak stuck. Mereka ngerasa kayak hubungannya sama kamu kok stuck di sini-sini aja. Perkembangannya juga nggak begitu kelihatan. Apa ya, kelanjutannya juga kok begini. Maksudnya tuh kayak nggak ada perubahan ya. Jadi hubungannya tuh kayak stagnan. Nggak ada perubahan yang signifikan. Kayaknya jalannya tuh flat aja, begini aja. Nggak ada mungkin bayangan untuk masa depannya tuh kayak gimana. Kira-kira kayak hubungannya tuh berjalannya baik atau enggak, kayak gitu. Jadi kayak stuck aja gitu loh, nggak berjalan dan nggak bergerak. Nggak ada perubahan yang benar-benar kelihatan dari hubungannya sama kamu. Oke, ini aja aku rasa ya. Untuk zodiaknya, bisa energi zodiak kamu atau dia itu ada Gemini, ada Leo, Taurus, Virgo, Libra, apalagi ya, Aries, Capricorn juga ada, Aquarius, ada sedikit Sagittarius sama Scorpio. Oke? Itu aja gengs, thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!